Sebagai pimpinan sebuah lembaga SAR nasional, ia sudah biasa untuk tidak pulang berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu ketika bencana melanda. Di bawah koordinasinya, misi evakuasi pesawat AirAsia yang jatuh akhir tahun lalu menuai pujian dari dunia internasional. Satu Indonesia hadir bersama Kepala Badan SAR Nasional, Marsikal Madya TNI FHB Sulistyo. Saya Taufik Effendi, simak Satu Indonesia. Saat ini saya berada di Indonesia Mission Control Center atau Pusat Kontrol Badan SAR Nasional, di mana disinilah segala sesuatu yang berhubungan dengan evakuasi AirAsia KZ8501 dikoordinasikan. Kita akan langsung berbincang dengan Kepala Badan SAR Nasional, Bapak Marsikal Madya TNI FHB Sulistyo. Halo Pak, apa kabar? Baik. Iya. Pak, kita mau tanya-tanya nih soal Indonesia Mission Control Center ini atau IDMC ini. Sebenarnya apa sih yang dilakukan teman-teman Basarnas di sini dan apa hubungannya juga dengan koordinasi yang ada di pencarian dari AirAsia KZ8501 ini? Ini Mission Control Center saya. Seluruh yang ada di ruangan ini adalah semua informasi, data yang kemudian membantu saya untuk melakukan perencanaan, melakukan pembagian tugas, kemudian mengawasi pelaksanaan di lapangan, termasuk seluruh dinamika yang ada di lapangan. Semua bisa kita monitor di sini. Jadi di ruangan ini ada dua bagian besar. Ini adalah kontrol saya untuk operasi. Jangan lupa di sana ada kontrol kita untuk media. Iya. Jadi semuanya bisa dikontrol di sini ya. Kalau media itu kemudian trennya ada sesuatu yang membuat pengaruh terhadap operasi, maka kemudian pada waktu saya updating pasti saya akan sampaikan. Ya. Saya penasaran dengan layar yang besar yang ada di tengah ini. Ini ada KD Kasturi, kapal di Raja Kasturi, kemudian ada juga RSS Persistence, itu adalah kapal Singapura juga. Ini berarti pemetaan untuk kapal-kapal yang ada di area evakuasi ini ya Pak ya? Oke, jadi semua yang ada di monitor ini adalah untuk memberikan namanya adalah situation awareness bagi seorang pengambil kebijakan dari satu operasi. Situation awareness itu saya selaku pemutus kebijakan dari setiap dinamika yang berkembang di lapangan, itu saya harus mengetahui semua yang berada di daerah operasi, online, ya. Sehingga siapa berbuat apa, di mana itu bisa saya langsung kendalikan dan kita monitor dari sini. Baik, jadi semuanya yang berhubungan dengan koordinasi untuk evakuasi dilakukan di sini. Ada untuk cuaca, kemudian juga pemetaan untuk lokasi-lokasi kapal, segala analisis juga ada di sini, termasuk juga media. Saya tidak bekerja sendiri. Ini di semua ruangan ini ada seluruh unsur, ya. Mulai dari TNI, Polri, ada ADA, LAU, kemudian ada dari Kementerian Perhubungan, ya. Perhubungan Laut, kemudian ada Pak Kamla, semua totally ada di sini. Sehingga saya bekerja mengintegrasikan, menyinergikan dari semua unsur yang ada untuk diputuskan di situ. Semangat kebersamaan menjadi kunci sukses tim SAR gabungan dalam menemukan lokasi jatuhnya pesawat AirAsia KZ8501. Operasi yang berlangsung dalam tempo 3 hari itu menuai pujian dunia internasional dan tercatat sebagai pencarian tercepat sepanjang sejarah. Selama proses evakuasi dan identifikasi korban, lebih dari 1.000 personel diturunkan. Basarnas sebagai pemegang komando bahu-membahu dengan TNI Angkatan Udara, Laut, Darat, serta Kepolisian. Jadi mereka menempatkan perwiranya untuk menjadi petugas penghubung yang stay di kantor pusat. Sehingga ketika ada informasi, permintaan, apapun lah, bisa dikomunikasikan melalui LO tadi.
Pemerintah daerah dan beberapa kementerian terkait pun tak ketinggalan turun tangan. Mereka membantu menyediakan kebutuhan logistik dan medis. Bantuan juga mengalir dari sejumlah negara sahabat seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia, Singapura, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Semuanya bersatu bergandengan tangan demi misi kemanusiaan. Perbedaan pandangan seakan tak digubris kala menghadapi musibah kemanusiaan seperti ini. Evakuasi, identifikasi korban, hingga terpecahkannya misteri penyebab kecelakaan pesawat jurusan Surabaya-Singapura menjadi prioritas. Saat ini kita sudah berada di ruang tamu dari Kepala Basarnas, masih dari kantor pusat Basarnas di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pak Sulistyo, jadi sudah berapa hari nggak pulang nih Pak? 9 hari. 9 hari ya Pak ya? Iya. Bagaimana tuh menjaga kesehatan selama 9 hari karena pastinya terus mengupdate situasi di sana, terus juga menggelar konferensi pers setiap hari, bertemu dengan banyak orang. Menjaga agar tetap fit seperti apa sih Pak? Ya, yang penting semangat kita ada, gitu. Kemudian tugas ini adalah tugas kemanusiaan. Saya pikir itu support yang paling besar untuk kita tetap, menurut saya tetap mampu untuk mempertahankan kesehatan kita. Tapi ya pasti saya tambah sedikit-sedikit lah suplemen misalnya. Ya. Dan seperti kita tahu sejak jatuhnya AirAsia KZ8501 ini Indonesia menjadi sorotan di mata dunia. Dan salah satu yang menjadi sorotan juga ini adalah prestasi dari Basarnas sendiri nih Pak. Yang bahkan Wall Street Journal sempat menyebutnya sebagai ini adalah penemuan pesawat yang hilang tercepat yang pernah ada. Dan Indonesia juga dikatakan sebagai salah satu yang paling handal menangani bencana. Metode atau cara untuk evakuasinya sendiri itu seperti apa sih Pak? Bagi saya satu yang harus dipertimbangkan atau dipikirkan ya, bahwa kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang besar itu sendirian. Iya, untuk di lapangannya sendiri seperti apa sih Pak? Karena kami ini yang melihat dari luar kan kayaknya di sana di lokasi pencarian itu sekarang ramai sekali tuh ya Pak ya. Ada kapal-kapal asing, kemudian dari kapal-kapal Indonesia sendiri juga banyak, belum lagi pesawat yang semuanya berkumpul di titik yang hampir sama untuk mencari AirAsia KZ8501 tersebut. Itu mengaturnya kayak gimana sih Pak? Ya sebenarnya kekuatan dari luar maupun dari dalam itu perannya sama sebenarnya. Cara mengaturnya juga sama. Yang membedakan itu mereka yang masuk ke struktur tugas kita harus menyesuaikan dengan misi kita, sasaran kita, gitu. Kemudian mereka punya alat, ya, alat harus dan kekuatan mereka kita manfaatkan untuk kepentingan perkuatan kita untuk melaksanakan tugas-tugas operasi di lapangan. Dan bicara soal bantuan dari luar negeri nih ya Pak ya. Ini bukannya kita bermaksud untuk berburuk sangka atau gimana, enggak gitu. Cuma kita kan memang harus menjaga wilayah teritori kita. Dan sekarang dengan kita ketahui banyak sekali kapal-kapal dan juga pesawat asing yang memasuki wilayah negara kita. Apa yang Bapak lakukan untuk meyakinkan bahwa negara asing tidak punya misi lain di sini? Kita kan perizinan, clearance itu bukan hanya Ibu Menteri. Bu Menteri memberikan diplomatic clearance, kemudian Panglima TNI memberikan security clearance, Menteri Perhubungan memberikan flight approval. Ya kan, 3 ini sudah jelas. Saya menggunakan mereka. Selama melalui saringan 3 ini sudah green light, maka yang saya pikirkan bukan clearance-nya lagi, tetapi kemampuan mereka saya manfaatkan untuk apa? Itu. Sehingga kepentingan-kepentingan begitu saya pikir sudah tersaring dari tiga pintu tadi. Nah, kemudian di dalam misi area itu saya lebih berpikir pada bagaimana kita berhasil melakukan operasi ini dengan cepat. Saya tidak berpikir why dia datang ke tempat saya lagi. Tapi kalau untuk kasus-kasus penanganan bencana sendiri, seperti let's say misalnya KZ8501 ini, siapa yang bertanggung jawab terhadap anggarannya Pak? Iya, kamu ditanya apa punya duit Basarnas.
Di balik keindahan serta kekayaan alamnya, Indonesia merupakan negeri yang rawan bencana alam. Letaknya yang berada di atas pertemuan lempeng-lempeng tektonik membuat Indonesia rentan gempa. Negeri ini juga memiliki sekitar 140 gunung api aktif yang siap meletus sewaktu-waktu. Belum lagi iklim tropis yang menyebabkan banyak tanah tidak stabil sehingga rawan longsor. Berkaca pada potensi bencana yang mengancam Indonesia, tahun 1968 dibentuklah Tim SAR Lokal Jakarta. Tim yang berada di bawah komando pejabat Menteri Perhubungan ini merupakan cikal bakal organisasi Search and Rescue atau SAR nasional. Untuk mengasah kemampuan personelnya, Tim SAR Lokal Jakarta bekerja sama dengan Badan SAR Amerika Serikat atau US Coast Guard. Kerjasama yang terjalin pada proyek Komite Koordinasi Transportasi dan Komunikasi Asia Tenggara ini melahirkan rekomendasi pembentukan Badan SAR Indonesia atau Basari. Di tubuh Basari terdapat Pusarnas atau Pusat SAR Nasional yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan operasional SAR di Indonesia. Tahun 1979 melalui keputusan Presiden, Pusarnas melepaskan diri dari Basari dan berubah menjadi Basarnas. Tiga dekade berada di bawah Departemen Perhubungan, sejak 2006 Basarnas kemudian bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Setahun berselang seiring perkembangan dan tuntutan tugas yang lebih besar, Basarnas resmi menjadi lembaga pemerintah non-departemen. Kemudian bersulih menjadi lembaga non-kementerian pada tahun 2009. Belum genap 1 dekade berdiri, Basarnas telah menuai banyak pujian. Keandalan para personelnya diakui oleh dunia internasional. Dan tampaknya ini kan sebuah tanggung jawab yang sangat berat nih Pak ya. Kecelakaan pelayaran, penerbangan, dan juga bencana alam. Melihat ini sebuah tanggung jawab yang besar, yang berat, sebenarnya bagaimana sih pola rekrutmen untuk anggota Basarnas sendiri? Siapa yang boleh masuk, semua warga negara kita boleh masuk. Oh berarti tidak harus tentara atau polisi? Tapi siapapun boleh masuk sepanjang lolos rekrutmen kan gitu. Kemudian pegawai kita itu sebenarnya seharusnya yang paling banyak persentasenya adalah para rescuer. Dan saya juga sempat mendengar Basarnas Special Group. Boleh diceritain nggak Pak? Jadi begini konsepnya ya, karena rescuer itu kan ada kelas-kelasnya begitu kan. Basarnas Special Group ini dibentuk sebenarnya adalah sebagai unsur kekuatan pusat. Yang terpusat, yang sekarang ada di kantor pusat itu, ini mereka punya kemampuan lebih daripada rescuer yang ada di kantor-kantor SAR di daerah itu. Lebihnya apa? Banyak. Ini militannya ya, pasukan-pasukan militannya Basarnas. Dia bisa nyelam, bisa terjun, kemudian bisa melakukan tugas-tugas yang mirip dengan kulturnya tugas TNI. Termasuk semangat dia, moralitas, mentalitas itu kita bangun mirip. Berarti bisa dikatakan ini mirip special force Iya, semacam gitulah. Tentara seperti itu ya Pak ya. Tapi kalau untuk kasus-kasus penanganan bencana sendiri, seperti let's say misalnya KIZ 8501 ini, siapa yang bertanggung jawab terhadap anggarannya Pak? Iya, kamu ditanya apa punya duit Basarnas nanti untuk membiayai seluruh operasi. Ya pasti di Basarnas itu ada anggaran operasi, tapi tidak sebanyak. Karena anggaran operasi yang di Basarnas itu peruntukannya adalah kita untuk siaga operasi sepanjang tahun. Jadi 12 bulan itu kita selalu menyiapkan satu anggaran khusus ya, yang sewaktu-waktu itu bisa digunakan untuk setidaknya adalah tindak kawal sebuah operasi pencarian pertolongan. Nah khusus nanti ini untuk untuk misi AirAsia ini kita ada mendapatkan support dari beberapa pihak. Ya. Katakanlah misalnya bencana banjir atau bencana gempa bumi. Berapa sih waktu atau limit yang diberikan atau tenggat waktu yang diberikan kepada Basarnas untuk
dari awal sampai dengan selesai. Di dalam Undang-Undang Nomor 29 yang baru saja diundangkan ya 2014 itu kita disebutkan bahwa operasi itu yang pertama ya ada tindak kawal ya, operasi tindak kawal itu yang pertama kali dong terjadi sesuatu itu hari pertama yang namanya tindak kawal. Baru kemudian ada operasi pokok selama 1 minggu. Kemudian dalam 1 minggu itu dievaluasi. Atas dasar evaluasi dari Basarnas dan seluruh komponen pelaksana itu, kalau diperlukan perpanjangan tahap pertama, maka saya punya otoritas untuk perpanjangan itu. Mesti orang ya, susah ya nyari yang spesifik karena kita hadir di tempat orang yang susah kan. Kita hadir itu mesti tempat orang yang punya masalah, keluarga yang sedang mendapatkan satu musibah. Mengemban tugas sebagai Kepala Badan SAR Nasional merupakan tanggung jawab besar bagi Marsikal Madya TNI F. Henry Bambang Sulistyo. Betapa tidak, baru beberapa hari dilantik menggantikan Letjen TNI Marinir Alvan Baharudin April 2014 silam, Sulistyo langsung diuji memimpin evakuasi tanah longsor di Malang. Sebagai seorang prajurit sejati, tanggung jawab itu tak pernah dianggap Sulistyo sebagai beban. Lulusan Akabri Bagian Udara tahun 82 ini malah merasa beruntung bisa hadir dan menolong masyarakat yang sedang dilanda kesusahan. Kepiawaian Sulistyo memimpin evakuasi bencana tak lepas dari rekam jejaknya yang panjang di dunia militer. Ia mengawali karir di TNI AU melalui Sekolah Penerbang Angkatan 28. Ia berpengalaman menjadi penerbang tempur Hawk Mk-53 dan memimpin tim aerobatik Jupiter tahun 1997. Belakangan kinerja Sulistyo dalam memimpin evakuasi kembali menuai pujian. Tak hanya dari dalam negeri, dunia internasional pun angkat topi pada operasi pencarian pesawat AirAsia KZ-8501. Namun pujian itu tak membuat Sulistyo jumawa. Ia menganggap sanjungan itu sebagai dorongan untuk menunjukkan Taji Basarnas sebagai salah satu institusi search dan rescue terdepan di Asia dan bahkan di dunia. Pak, boleh diceritain nggak sih suka dan juga dukanya menjadi anggota Basarnas itu apa, Pak? Apa ya? Sukanya. Oke, mulai dari sukanya dulu. Sukanya, terserah mau dukanya apa sukanya ya. Tapi kalau sukanya, saya dan anak-anak anak buah itu hampir semuanya suka karena langsung berhubungan dengan kepentingan rakyat. Suka karena kita hadir itu selalu dalam konteks memberikan pertolongan. Nah, sukanya kita kalau bisa sukses menyelesaikan tugas kita, berarti ada satu jawaban kepentingan rakyat yang ingin dibantu oleh kita. Ya. Kalau dukanya ya pasti nggak ada yang bisa disebutkan duka, cuman memang kita 24 hours harus siaga gitu loh. Karena seperti saat ini ya, sebenarnya apa ya? Dalam arti ini, meskipun saya sedang di rumah, anak-anak juga ya, anak buah itu yang siaga tuh, atau bagian-bagian tertentu yang kaitannya dengan operasi, itu meskipun dia di mana aja, pikirannya itu mesti siap ada apa-apa, selalu gitu. Jadi kita betul-betul fokus perhatian kita dengan kejadian yang tidak kita prediksi, tidak bisa kita prediksi kan waktunya kapan. Tapi kita harus hadir segera pada saat itu. Tapi ada pengalaman menarik nggak sih ketika mungkin melakukan evakuasi atau mungkin ketika bertugas, ada pengalaman yang Bapak nggak bisa lupa deh sampai sekarang? Mesti orang ya, susah ya nyari yang spesifik karena kita hadir di tempat orang yang susah kan. Kita hadir itu mesti tempat orang yang punya masalah, keluarga yang sedang mendapatkan satu musibah. Yang jelas kita hadir ingin membuat orang senang, gitu. Membuat orang terjawab sama apa yang sedang ceritanya. Misalnya anaknya hilang di hutan, berapa kali ya
kita hadir melihat wajah sedih ya keluarganya. Begitu kita bisa menghadirkan anak itu di hadapan mereka, mereka spontan kemudian berubah kondisi tampilan psikologis dari keluarga. Jadi kadang-kadang lucu gitu. Jadi dari sedih bisa ketawa-ketawa, bahkan menjadi tak terkontrol karena kita bisa memberikan jawaban harapan mereka. Tantangannya sangat besar sekali ya. Selain kita memang harus mempertaruhkan nyawa kita sendiri, karena misi kita memang sangat berbahaya, terutama kondisi cuaca yang dari awal sampai sekarang sangat perubahannya sangat signifikan, terutama di daerah laut. Dukanya kita itu pada saat operasi ya, kita kepanasan, kedinginan, apalagi ditambah dengan cuaca yang ekstrim ya kan. Yang jelas kami sebelumnya sudah dilatih untuk dapat menyesuaikan maupun mengatasi cuaca-cuaca yang buruk. Memang karena ini misi kemanusiaan, kemudian memang isunya adalah isu yang menyangkut tentang kebersamaan dan kemanusiaan tadi, semangatnya sangat tinggi, Mbak. Tapi seperti yang Bapak sebutkan tadi kan Bapak udah 9 hari nggak pulang nih katanya Pak, berarti kan sibuk sekali gitu ya. Keluarga nggak protes Pak? Iya, kalau dulu mungkin ya zaman saya kapten, letnan 1. Kalau sekarang kan sudah saya perwira tinggi, sudah tahu persis sih sebenarnya environment saya, tugas saya dengan segala risikonya. Ya kalau protes sih ya, cuman tidak separah zaman dulu. Sekarang sudah mulai mengerti. Mengerti. Ya. Justru malah mensupport ini. Berarti ini sesuai dengan semboyannya Basarnas sendiri ya. Iya. Kita lihat tuh Afik 6 Jagat Samagram. Itu artinya apa Pak? Gampangnya, bahasa sederhananya. Kehadiran Basarnas itu harus menjamin bahwa isi alam semesta itu harus selamat. Jadi semuanya harus selamat, semuanya harus aman ya Pak aman, ya. Baik, terima kasih sekali Pak Sulistyo, Kepala Basarnas atas perbincangannya di Satu Indonesia. Yang pasti Satu Indonesia akan selalu hadir dengan perbincangan dengan tokoh-tokoh inspiratif. Saya Taufik Effendi, terima kasih dan sampai jumpa. Ya.